Pemirsa, inilah Cerdas Keuangan bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas topik terkait dengan seperti apa sih nasib dari minyak bumi dan logam mulia di bawah pemerintahan Donald Trump yang terpilih di Pilpres Amerika. Dan untuk membahas hal itu di studio kita saat ini sudah hadir analis dari Ocean Fund Indonesia, Pak Regen Lee. Gimana kabar Pak Regen? Baik. Nah, seperti ini kita biasanya. mau bahas terkait dengan dampaknya terkait dengan minyak dan logam mulia. Nah, kalau menurut Pak Regen Lee seperti apa? Ya, seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu ya, kita udah tahu, dapat berita bahwa presiden terpilihnya itu adalah Donald Trump. Ya. Nah, ini topik yang sangat menarik karena dia sangat terkenal juga dengan kebijakan-kebijakan yang kontroversi. Ya, kontroversi. Ya, membuat seluruh dunia itu menunggu-nunggu nih presiden baru yang dari Amerika Serikat ini akan melakukan apa, kebijakan apa yang baru. Sebenarnya sebelumnya pemimpin-pemimpin dunia itu sebenarnya sudah tahu bahwa Donald Trump ini mereka stylenya seperti apa yang dia pro, apa yang dia kontra gitu. Nah, dalam hal ini, dalam 3 aset yang kita akan bicarakan ini seperti minyak bumi, logam mulia ya, emas dan perak itu ada juga implikasinya terhadap aset-aset inilah ya. Ketika Presiden Donald Trump sudah menjabat nantinya gitu. Nah, salah satunya itu adalah misalkan contoh kita dari kembali ke sebelumnya itulah pembatalan regulasi misalkan. Sebelumnya itu pada saat Presiden Obama menjabat itu dia mengeluarkan satu kebijakan-kebijakan yang sangat pro terhadap pengurangan emisi, kemudian ramah lingkungan, memprotek lingkungan yang ada supaya lebih sehat, gitu kan. Tapi tahun 2017 Presiden Donald Trump itu ketika saat itu mencabut Clean Power Plan pada tahun 2017. Jadi kebijakan ini dicabut sehingga diperbolehkan bahwa pembangkit listrik itu menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar fosilnya untuk membangkit listrik gitu loh. Nah, kemudian ada juga kebijakan lain seperti kawasan lindung ya, misalnya kan seperti ANWR. ANWR itu seperti Arctic National Wildlife Refuge, di mana tempat itu sebenarnya itu adalah hutan lindung, banyak sekali satwa, konservasi dan flora dan fauna di sana itu banyak sekali, sangat luas. Tapi karena Donald Trump ini yang menjabat sebagai presiden, dia membuat satu kebijakan di mana tempat itu kebetulan ada cadangan minyak juga di situ. Jadi sehingga diperbolehkan untuk dipergunakan sebagian untuk pengeboran minyak bumi di daerah itu. Gitu. Kemudian dampak kebijakan lainnya karena Donald Trump sangat pro terhadap produksi minyak bumi yang itu yaitu menyebabkan bahwa ekspor minyak bumi itu ketika pada tahun 2019 itu Amerika Serikat bisa untuk mengekspor. Di mana sebelumnya itu dari tahun 1950-an Amerika Serikat itu nggak pernah ekspor minyak bumi, betul. Tapi karena Donald Trump ini sangat pro terhadap produksi minyak bumi lokal, itu sehingga terjadi surplus, di mana mereka itu punya satu kekuatan untuk ekspor ke luar negeri, untuk melawan juga negara-negara yang perekspor minyak, di misalnya Timur Tengah atau di mana gitu ya. Nah, tentunya dari segi reaksi industri ini pasti ada reaksi-reaksi yang positif dan negatif. Yang positif itu pasti produsen-produsen minyak bumi yang ada di sana. Itu mereka semua pro terhadap kebijakan ini. Kemudian yang negatif itu adalah terjadi penolakan-penolakan oleh aktivis-aktivis atau organisasi yang sangat pro terhadap lingkungan. Kesehatan lingkungan gitu loh. Jadi di sini selalu ada pro dan kontra lah gitu. Iya. Nah, kalau Pak Regen sendiri ngelihat seperti apa sih sebenarnya konsep dari kemandirian ekonomi yang akan diterapkan sama Trump? Karena kita tahu tadi ya, jadi si Trump ini sangat pro eksplorasi lah kayak gitu. Karena dia pingin Amerika itu bisa lebih berdaya mungkin karena akan bisa meningkatkan pertumbuhan juga. Nah, kalau Pak Regen ngelihatnya seperti apa? Nah, ada satu konsep di mana kita selalu membaca atau melihat atau bahkan mendengar pakar-pakar mengatakan bahwa kekuatan suatu negara itu kadang dinilai dari seberapa besar kekuatan dari militernya. Ya kan, salah satu kekuatan militer dari negara-negara adidaya, macam berapa pesawat F-16 yang mereka punyai, berapa kapal-kapal atau kapal induk, kapal selam, kemudian berapa tank yang mereka punyai atau apapun itulah persenjataan. Itu dijadikan sebagai satu tolak ukur. Ya. Nah, tolak ukur yang lain itu adalah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi itu menjadi tolak ukur di mana GDP dari negara itu bagaimana segala macam. Nah, salah satu indikator yang selalu kita lihat itu dari pemerintah Donald Trump itu adalah dia selalu mengacu kepada minyak bumi sebagai energi dan
sebagai satu kekuatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita kuat nih. Kita ada juga nih energi minyak bumi ini sebagai kita bisa mandiri. Artinya secara ini mereka mandiri ya. Betul, mandiri dan tidak bergantung kepada negara-negara lain supaya mereka itu tidak import minyak bumi dari negara lain. Gitu, itu tujuannya. Jadi membuat satu konsep di mana kalau banyak sekali stok minyak bumi di negara sendiri dengan cara produksi terus, itu akan mengamankan negaranya sendiri gitu loh. Merasa aman gitu loh bahwa kita punya satu energi source, sumber daya alam yang kuat gitu, dalam hal ini minyak bumi gitu loh. Nah, terutama di wilayah-wilayah seperti seperti negara-negara lain yang secara geopolitiknya tidak stabil atau itu US itu harus menunjukkan kekuatannya juga dalam hal ini gitu loh. Nah, implikasi kebijakan luar negerinya itu misalnya kan dia lebih agresif dalam memproduksi supaya mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara OPEC gitu kan. Kemudian misalnya ada terjadi juga tindakan administratif, misalnya seperti menarik diri dari perjanjian iklim di Paris. Ya, terus habis itu menunjukkan prioritas untuk memproduksi dari bahan bakar fosil daripada energi terbarukan. Nah, itu kan agak jadi dilematis. Ya, sangat dilematis terhadap apa yang kita bicarakan beberapa episode yang lalu ketika kita bicarakan dari China sendiri sebagai negara yang sangat kuat, tapi mereka sangat pro terhadap kesehatan lingkungan, terhadap emisi global segala macam. Tapi kelihatannya ini Presiden Donald Trump itu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang dulu dia pernah lakukan. Karena itu Presiden tentunya punya satu, dan timnya itu punya satu kebijakan sendiri gitu loh. Mereka lebih pro yang mana gitu. Seperti itu kira-kira. Oke. Nah, kalau terkait dengan, kita kan tadi udah ngebahas terkait dengan minyak bumi yang memang jadi ciri khas atau trademarknya Trump ya, kita tahu gitu kan. Nah, kalau terkait dengan logam mulia nih Pak Regan, ini kira-kira boleh dijelaskan kaitannya itu seperti apa nanti? Sama. Jadi dari segi logam mulia itu juga sama. Nanti akan ada satu kebijakan-kebijakan yang meringankan untuk perusahaan-perusahaan tambang itu untuk menambang emas dan perak. Jadi konsepnya gini, kita ingat saja bahwa Presiden Donald Trump itu adalah sangat dia punya konsep itu adalah saya pengen mandiri, saya independen bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi misalkan kebutuhan akan emas, kebutuhan akan perak, kebutuhan akan minyak bumi, sebisa mungkin kita mendapatkannya dari dalam negeri. Jadi apapun sumber daya alam yang ada di dalam negaranya itu akan sebisa mungkin dimaksimalkan. Ya, jadi dalam hal ini tidak usah lagi negara Amerika itu menggantungkan dirinya kepada negara lain gitu. Ya, betul. Misalkan contohnya harga emas itu naik substansial ya, sangat tinggi sekali. Mencapai harga tinggi ketika tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 gitu. Ya seperti itu. Dan Tiongkok ketika terjadinya perang dagang itu akan mempengaruhi dia itu logam mulia naik jadinya ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau di masa Trump ini, kalau misalnya boleh sedikit ini Pak, sebenarnya potensi logam mulia ini akan seperti apa? Karena ada yang bilang bahwa dolar akan menguat, terus logam mulia bisa jadi akan mengalami tekanan tuh. Ya, dari segi US dollar ya, jadi misalnya itu kan ditekankan. Jadi nanti kemungkinan besar untuk menaikkan itu adalah nanti mereka akan melakukan produksi lebih banyak lagi. Lebih banyak ya? Untuk meningkatkan stoknya mereka ya. Karena kita tahu dari sebelumnya kita pernah bicarakan, Federal Reserve itu kadang-kadang dia akan menambah cadangan logam mulia mereka kan. Dari situ kita bisa tahu bahwa untuk membalance out ketimpangan dalam hal misalkan stok atau misalnya harga emas dan perak itu akan terjadi kebijakan-kebijakan yang baru lagi terhadap logam mulia ini gitu loh. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita bicara terkait dengan implikasi lingkungan, tadi kan juga sudah sempat disinggung ya Pak Regan ya, bahwa memang agak dilematis ketika negara-negara maju itu udah punya kesadaran untuk menurunkan emisi. Gitu. Bahkan China yang sumber pengemisi terbesar di dunia itu sudah mulai beralih ke energi baru terbarukan. Nah, dengan Trump ini akan balik lagi ke penggunaan energi kotor itu, kalau Pak Regan melihatnya seperti apa? Nah, dari segi kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Trump itu peningkatan emisi itu tidak terelakkan pasti. Jadi apapun yang dia lakukan itu misalkan dari segi mendapatkan sumber daya alamnya itu termasuk misalnya minyak bumi, logam mulia, pasti akan terjadi emisi negatif gitu. Sehingga kualitas udara dan air di Amerika Serikat itu akan terpengaruh juga gitu. Jadi
Ini satu dilema juga ya. Presiden sebelumnya itu berusaha keras untuk membuat satu lingkungan yang baik untuk negaranya, tapi presiden berikutnya itu melakukan hal yang sebaliknya. Jadi ini plus minus lah dari itu. Tapi apa boleh buat, sekarang mereka memang rakyatnya memilih Presiden Donald Trump sebagai presiden. Artinya jadi, itu pilihan yang harus ditanggung oleh rakyat Amerika. Ya, betul sekali. Kemungkinan besar akan terjadinya dari segi advokasi lingkungan, misalkan kan ada organisasi-organisasi atau aktivis-aktivis lingkungan itu akan terus menyuarakan untuk lingkungan yang ada di Amerika Serikat itu diprotek, dijaga, kemudian kebijakan-kebijakan itu akan ada penolakan-penolakan, bisa demo atau apa sih, kita nggak tahu. Nanti kita lihat nanti Presiden Donald Trump ini apakah ada satu perubahan dari kebijakan itu. Pak Regen, kalau Pak Regen ngelihatnya mungkin nggak nanti setelah ini berjalan gitu pemerintahan ini, pemerintahan Donald Trump ini juga akan mungkin punya kesadaran juga ke arah situ nanti, mungkin nggak? Ada kemungkinan. Kalau menurut saya pribadi ada kemungkinan. Di mana gini, saya ini pendapat pribadi saya ya. Melihat dari China. Sekarang China dan US itu kan seperti ada perang dagang, kemudian menjadi salah satu kompetitor lah ya dalam begitu banyak hal gitu. Kalau yang bisa dimandirikan di US itu dia tidak akan bergantung kepada China. Ada hal-hal tertentu yang dimana kalau misalnya China melakukan satu seperti yang kita bicarakan kemarin itu bahwa dia tidak mau memakai mata uang dolar. Kemudian Presiden Trump itu akan melakukan satu penolakan dan untuk misalkan menaikkan tarif untuk tarif impor ketika impor barang dari China kita naikkan 100%. Kebijakan-kebijakan kontroversi ini sepertinya sangat besar ya, tapi inilah yang akan dilakukan gitu loh. Nah, dari kebijakan-kebijakan seperti ini itu akan membuat melihat, nah misalkan contohnya China gitu loh. China itu bisa menggunakan energi terbarukannya, sudah mulai misal pemakaian EV, mengurangi emisi karbon segala macam dan hal-hal apa seperti mempromosikan green energy, kemudian dari segi kehutanannya juga gitu kan, memaksimalkan hutannya itu untuk tidak ditebang, kemudian untuk supaya dia bisa menjadi paru-paru dunia juga. Nah, dari sini tuh melihat satu contoh itu adalah ketika Cina bisa sukses dalam hal mengurangi emisi karbon dan tetap dia bisa mendapatkan energi dari tempat lain, itu akan membuat Amerika juga berpikir atau negara lain. China ini bisa menjadi satu contoh gitu loh. Nah, China begitu besar aja bisa melakukan hal ini. Nah, Amerika Serikat bagaimana? Itu sepertinya yang bisa melakukan mendorong Presiden Trump itu untuk berubah pikiran adalah dorongan-dorongan dari negara-negara lain, negara-negara adidaya yang lain yang bisa memberikan satu contoh kepada dia. Ini loh impact-nya kalau misalnya diteruskan, misalnya pengeboran minyak bumi di tempat-tempat lain, seperti tadi kita ngomong di Arktik itu, ya itu juga salah satu, gitu. Nah, dari situ bisalah mungkin mempengaruhi kebijakannya gitu. Tapi kita nanti lihat, nanti kita lihat 4 tahun ke depan. Semoga. Pak Regen, nah ini kita mungkin agak maju sedikit terkait dengan trading ya, karena tadi hal yang kita bahas ini juga adalah bagian dari trading option, tepatnya ada minyak bumi, ada logam mulia, perak dan emas. Nah, kalau Pak Regen ngelihatnya seperti apa kaitannya ini? Nah, kalau misalnya dalam hal trading itu tidak akan berpengaruh terlalu banyak ya. Mungkin kita secara fundamental saja kita akan terpengaruh dari segi harga, pergerakan harga. Tapi kan dari segi trading options dari yang sudah Pak Alvin ajarkan itu sebenarnya ada indikator tertentu yang akan kita ikutin. Jadi dari sana itu sebenarnya tidak pengaruh mau dia emas atau perak itu sekarang all time high atau mungkin minyak bumi lagi turun atau gimana. Itu ada indikasi-indikasi tertentu yang bisa kita lihat, kemudian kita bisa menggunakan momentum dari pergerakan harga selama misalnya baru-baru ini Presiden Donald Trump menjabat itu harga emas dan perak itu turun drastis, turun sampai perak itu turun sampai 5% dalam waktu 1 hari. Nah, tapi itu bisa menjadi satu momen di mana Pak Alvin kemarin sudah masuk posisi juga di silver, udah masuk posisi dan sudah profit, gitu. Jadi sudah profit dan klien-klien yang sudah mengikuti stepsnya Pak Alvin juga sudah profit. Jadi sebenarnya nggak menjadi satu patokan siapa presidennya kemudian trading options itu jadi tidak bisa ditradingkan atau menjadi kacau atau enggak. Karena kita ada indikasinya betul, kita melihat ada analisa-analisa tertentu yang bisa dilakukan gitu. Oke, mungkin itu. Pertanyaan penutup kali Pak Regen, kalau misalnya buat teman-teman yang nonton ini yang ingin tertarik dengan option. Seperti biasanya kita akan ada kelas di Januari, kemudian Februari sudah confirm kita akan adakan kelasnya di Surabaya. Ya. Dan bulan 12 sudah full, beberapa slot hanya tinggal di bulan Januari.
Buat teman-teman yang mau boleh daftar nanti ke nomor telepon hotline kita ya. Hotline dari tinggal di googling aja ya. Yes. Oke. Seperti itu. Siap. Makasih banyak Pak Regan buat sama-sama. diskusinya malam ini sangat bermanfaat. Ya. Itu dia tadi pemirsa diskusi kita terkait dengan masa pemerintahan Trump, apa dampaknya terhadap minyak bumi dan logam mulia. Terima kasih sudah menyaksikan diskusi ini. Kita ketemu lagi di diskusi-diskusi cerdas keuangan selanjutnya. Terima kasih Pak Regan. Sama-sama. Iya. Oke.